Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya ingin memberikan beberapa arahan agar artikel Bapak Ibu yang dikirim ke jurnal kami diterima. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung saja share. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus membaca websitenya, website kami, website jurnal kami, Al-Aulad, Journal of Islamic Primary Education. Jadi jurnal ini adalah jurnal PGMI. Saya akan memperlihatkan langsung websitenya seperti apa. Jadi website dari jurnal kami itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Sebenarnya mudah, Bapak Ibu tinggal klik saja di Google Al-Aulad Journal of Islamic Primary Education, itu nanti akan keluar otomatis Al-Aulad Journal of Islamic Primary Education. Baik ya Bapak Ibu, seperti ini tampilan dari jurnal Al-Aulad Journal of Islamic Primary Education, jurnal PGMI, UIN Bandung. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan segala informasi yang biasanya Bapak Ibu tanyakan melalui WhatsApp. Karena kan kebetulan di website ini ada WhatsApp-nya ya, dan itu bisa diklik dan langsung nge-link ke nomor saya. Nah, itu sebenarnya yang kebanyakan ditanyakan oleh Bapak Ibu sudah ada sebenarnya di website. Jadi saya berharap memang Bapak Ibu membaca webnya. Karena apa yang saya jawab juga itu mirip dengan apa yang ada di web. Oke, Bapak Ibu, baik, saya akan memperlihatkan seperti apa namanya, webnya, tetapi, di sini saya hanya ingin menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan artikel. Beberapa hal atau pertimbangan gitu ya, kenapa kami menerima artikel Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, sebelum ke sana gitu ya, sebelum ke, hal-hal yang akan membuat artikel Bapak Ibu diterima, sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan dulu, websitenya. Jadi ini adalah website, Jurnal Al-Aulad, dan, ketika Bapak Ibu mengklik home, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang cukup tentang jurnal ini. Karena di sini sudah ada ISSN online, ISSN print, Bapak Ibu bisa lihat, kemudian URL-nya, DOI-nya sudah ada, dan juga jurnal ini Sinta keberapa itu sudah ada Bapak Ibu di sini. Jadi kami juga nanti akan mengupdate jika Sintanya naik gitu. Seperti saat ini kami sedang mengajukan ke Sinta 3, nanti misalnya ketika Sintanya berubah, kami juga otomatis akan merubah webnya gitu ya, dan Sintanya diubah. Jadi, grade kami memang masih di, Sinta 5. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ini ya, Sinta 5 di sini. Nah, jurnal ini jurnal apa sih? Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya sudah bisa melihat di tampilan home, di mana jurnal Al-Aulad ini merupakan jurnal yang dipublikasi oleh jurusan PGMI UIN Bandung gitu ya, Fakultas Tarbiyah, dan berada di Bandung di Indonesia gitu ya. Dipublish secara periodically 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa atau sudah mendapatkan informasi yang biasanya selalu ditanyakan via WhatsApp gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu sudah melihat webnya, dan memang ketika Bapak Ibu ingin mengirimkan sebuah artikel ke jurnal, otomatis memang Bapak Ibu harus mempelajari websitenya begitu. Itu sudah kewajiban ya gitu. Nah, oke ya. Oke, selanjutnya adalah mungkin saya ingin menjelaskan tentang, hal-hal yang membuat, artikel Bapak Ibu diterima di jurnal kami. Nah, untuk saat ini ada 2 hal yang sangat, penting gitu ya dalam proses penerimaan, bahkan gitu kan kemungkinan besar artikel Bapak Ibu itu akan diterima jika yang pertama Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu sesuai dengan fokus and scope. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu malas membaca websitenya, Bapak Ibu bisa langsung saja ke sini, ke Focus and Scope. Klik aja Focus and Scope. Jadi jurnal ini fokusnya apa, skopnya apa, begitu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung membaca, dan apakah artikel Bapak Ibu berhubungan dengan fokus and scope itu? Nah, itu di situ penerimaan salah satu
pertimbangan penerimaan artikel di jurnal ini, yaitu artikel Bapak Ibu sesuai dengan fokus and scope. Bapak Ibu tinggal klik saja fokus and scope, nanti terlihat. Dan Bapak Ibu kalau misalnya tidak memahami bahasa Inggris, bisa saja langsung saja translate di Google Translate. Begitu, supaya cepat begitu ya. Di Google saja, di Google Translate, copy paste, kemudian langsung ditranslate aja di Google. Nah, seperti ini. Fokus and scope. Bapak Ibu langsung saja baca fokusnya apa, scope-nya apa. Sebagai salah satu contoh ya Bapak Ibu, di sini Al-Aulad ini receives all articles ya, menerima seluruh artikel yang berhubungan dengan pendidikan dasar, primary education. It publishes different kinds of scientific articles based on research and ideas. For research, the articles can be written using quantitative and qualitative approaches and can be made in a variety of research designs such as action research, experiment, and case studies. Nah, jadi memang fokusnya adalah artikel yang berhubungan dengan pendidikan dasar dan dipublikasikan dalam berbagai pendekatan saintifik yang berbeda, boleh kuantitatif, boleh kualitatif Bapak Ibu. Dan itu macam-macam kan, kuantitatif misalnya bisa pakai metode classroom action research, kemudian eksperimen, case studies misalnya seperti kualitatif research boleh, silahkan. Atau library research boleh gitu. Jadi intinya adalah fokusnya penelitian atau artikel yang merupakan hasil penelitian dari kuantitatif dan kualitatif dan itu berhubungan atau harus berhubungan dengan pendidikan dasar. Itu ya fokusnya. Nah, nanti skopnya Bapak Ibu bisa lihat langsung nomor 1 sampai nomor 11 Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, apakah nanti artikel Bapak Ibu berhubungan dengan poin nomor 1 sampai nomor 11? Nah, itu silakan nilai sendiri gitu. Kalau tidak berhubungan, menurut saya lebih baik jangan dikirim ke jurnal ini gitu. Karena ya yang pasti mungkin akan di-reject begitu ya. Kalau tidak berhubungan dengan skopnya. Oke Bapak Ibu, sesingkatnya Bapak Ibu nanti bisa copy paste, kemudian ditranslate saja di Google Translate jika memang belum dipahami bahasanya. Oleh karena itu, memang saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca. Oke ya, itu hal yang pertama yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu artikelnya diterima di jurnal kami. Yang selanjutnya yang menjadi pertimbangan besar juga gitu ya, artikel Bapak Ibu diterima di kami itu adalah template. Nah ini nih, hampir 95% artikel yang masuk ke OJS kami itu tidak sesuai dengan template. Oleh karena itu, mungkin gitu ya, di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kok jurnal saya nggak pernah di-approve, atau misalnya di situ arsip, tapi kok tidak ada apa-apa, atau misalnya tidak ada email balasan atau bagaimana. Sebenarnya kami sudah membalas via email, tapi tidak tahu apakah masuk spam atau masuk inbox, mohon dicek gitu ya. Tetapi secara personal kami mengirim email juga dan juga mengirim pakai sistem OJS gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu setelah mengirim artikel tidak pernah lagi lihat OJS-nya, ya tidak akan tahu gitu sampai mana artikel Bapak Ibu itu gitu statusnya. Jadi oleh karena itu artikel Bapak Ibu harus sesuai dengan template. Seperti apa template-nya? Nah, ini bisa diklik di kanan Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4 nih ada di bawah perkumpulan dosen bla bla bla. Nah ini jurnal template. Bapak Ibu klik aja, klik jurnal template, nanti akan terlihat seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal download saja. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal download saja. Dan nanti akan terbuka template-nya. Oke, sebentar ya. Ini sedang loading. Nah ini Bapak Ibu template-nya. Oke. Jadi inilah template dari jurnal Al-Aulad yang harus diikuti pola atau tata cara penulisannya oleh Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskan sedikitnya tentang template ini karena ada banyak juga ternyata para penulis yang tidak memahami template begitu ya. Template itu apa sih gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu supaya singkat dan padat, tapi saya yakin sih sebenarnya pada intinya mungkin ada yang sudah familiar dengan template dan juga ada yang belum familiar dengan template. Oke, yang pertama judul. Jadi nanti judul Bapak Ibu itu harus sesuai dengan bentuk ini Bapak Ibu. Nih, saya bold ya. Jadi
ini jadi, apa ya, ada maknanya gitu. Ini kan pertama kan panjang, kedua kemudian di tengah, ketiga semakin apa, semakin spesifik, semakin kecil gitu ya jaraknya. Itu tuh ya memang, apa namanya, bentuk judul Bapak Ibu tuh harus begitu gitu. Dari, kalau misalnya apa, baris pertama kemudian mau, ada baris kedua, itu jaraknya itu ya harus apa sih, piramida terbalik lah begitu. Nah itu maksudnya judulnya. Dan di sini sudah ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Tulis judul artikel, tulis kalimat yang menjelaskan substansi judul. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua maksimal 20 kata. Nah, jadi kalau lebih dari 20 kata, otomatis kami akan merubah menjadi 20. Itu udah maksimal. Nah, yang selanjutnya menggunakan huruf Times New Roman 12 boldnya, rata tengah dan pakai huruf kapital. Nah, itu adalah apa namanya? Aturan begitu ya, aturan di dalam membuat judul. Jadi judul Bapak Ibu harus seperti ini, begitu bentuknya. Ya. Oke ya, next Bapak Ibu, ini ada penulis pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi cara menuliskannya pun sama seperti ini begitu. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan template kami. Nanti akan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu gitu atau bahkan mungkin ya di-reject gitu. Karena ada banyak artikel yang betul-betul tidak sesuai dengan template-nya. Jadi template-nya A, isi artikelnya Z gitu. Jadi itu betul-betul kami reject karena itu terlalu fatal gitu. Termasuk mungkin isinya juga ya yang terlalu fatal juga ya di reject juga gitu. Tidak sesuai dengan fokus area tadi misalnya, ya di reject otomatis begitu. Oke, yang selanjutnya ini penulis begini cara nulisnya. Di bold, Times New Roman gitu kan. Ini ada angka satu kecil, dua kecil. Ini maksudnya adalah kalau misalnya penulis yang pertama itu kan ditulisnya satu kecil gitu ya. Nah, penulis yang kedua ini satu juga. Ini satu juga kalau satu kampus. Kampusnya sama, tulis nomor yang sama. Kalau misalnya kampusnya berbeda, baru tulis nomor yang berbeda. Contoh seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Oke, ini emailnya cukup satu aja, penulis utama. Dan nanti naskah diterima itu kami yang akan mengisi. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu abstrak. Abstrak itu di sini dikatakan terdiri dari 200 kata. Jadi Bapak Ibu jangan lebih dari 200 begitu. Jadi kalau lebih dari 200 otomatis ya kami akan mengedit, bahkan ya kami akan mengembalikan kalau tidak sesuai begitu. Dan itu italik, Times New Roman ini ya sudah bisa dibaca di sini dan miring. Abstrak itu miring begitu ya tulisannya italik itu. Kemudian next keyword, cara menuliskan keywordnya juga ini, ikuti saja ini gitu. Jadi Bapak Ibu jangan menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan template. Jadi ya itu tadi bisa di reject begitu. Next, kemudian ini abstrak bahasa Indonesianya seperti ini dan ini ada ininya ya Bapak Ibu, ada nih kayak keyword, abstrak, keyword itu 11 hurufnya. Nah, ini kata kunci juga sama 11 hurufnya. Nah, pendahuluan itu sudah 12 Bapak Ibu hurufnya. Jadi oleh karena itu saran saya adalah template ini copy paste saja, tulisan Bapak Ibu sesuaikan dengan template ini gitu. Begitu teknisnya ya seperti itu. Ini adalah pendahuluan. Pendahuluan ini seperti biasa ada paragraf begitu ya. Dan di sini sebenarnya sudah dikatakan tulisan Bapak Ibu itu harus berapa ribu begitu ya, harus berapa ribu secara keseluruhan. Di sini dikatakan seluruh tulisan Bapak Ibu itu harus 3.500 minimal, maksimal 5.000 kata. Jadi kalau 3.500 itu kurang lebih ya Bapak Ibu kalau dilembarkan dengan spasi satu spasi itu kurang lebih 10 lembar lah, kurang lebih 10 lembar. Ya, kurang lebih 10 lembar. Tapi nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa langsung aja kan dihitung, di copy paste gitu kan, dihitung di sini kan di kiri ya di Word itu bisa terlihat ada berapa ribu Bapak Ibu ini artikelnya gitu ya, kata-katanya. Jadi mohon diingat 3.500 sampai 5.000 kata. Ya, menurut saya intinya adalah Bapak Ibu memang harus membaca template. Jadi kalau memang tidak membaca ya pasti nulisnya akan salah. Karena setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda setahu saya. Jadi oleh karena itu
Untuk apa ya, untuk selanjutnya mungkin jika Bapak Ibu berminat mengirimkan artikelnya ke jurnal kami, maka tolong kedua hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, fokus and scope, dan yang kedua adalah template. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan template. Menurut saya selebihnya Bapak Ibu silahkan lihat saja, baca saja langsung, karena saya yakin Bapak Ibu memahami ini begitu ya. Hanya saja mungkin memang ada yang belum familiar, tetapi nanti lama kelamaan akan familiar sebenarnya dengan OJS ya. Karena memang kan sekarang kita dituntut untuk mengirimkan artikel via OJS, otomatis semua orang gitu atau semua akademisi, semua researchers dan ya siapapun lah ya gitu yang berhubungan dengan ini akan memahami dengan sendirinya gitu jika sering mengirimkan artikel ke berbagai OJS begitu. Baik Bapak Ibu, untuk selebihnya silahkan Bapak Ibu baca template-nya. Cuman saran saya tetap ya Bapak Ibu, dua hal itu tolong diperhatikan. Perhatikan apakah artikel Anda fokus, apakah artikel Anda berhubungan dengan fokus and scope. Dan yang kedua, artikel harus sesuai dengan template Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk artikel-artikel yang dipublish ke jurnal Al-Aulad, mudah-mudahan diterima dan kami tunggu tulisan Bapak Ibu segera dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Dan yang pasti mudah-mudahan artikel Bapak Ibu bisa diterima di jurnal kami tentunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.